Kemudian membuat karpet di sekitar kuburan. Ya, membuat karpet artinya di kuburan itu dilapisi dengan karpet. Ya dah. Sekarang kan banyak kuburan-kuburan yang ditaruh karpet. Ya. Supaya misalkan orang duduk ketika ziarah kubur, dia duduk di situ di atas karpet itu. Nah, ini apa hukumnya? La yahillu satru al-adrihah. Tidak boleh menggelar karpet di atas kubur. Ya, apalagi dengan bahan-bahan yang sangat mahal, yang bisa menambah keyakinan. Semakin mahal barang yang digelar di atas kuburan itu, semakin agung orang yang dikuburkan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazatin fa akhadtu namtan fasatartuhu alal bab falamma qadima ra'a an-namt fajazabahu hatakahu summa qala innallaha lam ya'muruna an naqsu al-hijarah wat-tin. Ketika Rasulullah pergi berperang, ya, Aisyah menggelar ataupun melapisi batu dengan karpet tadi, dipasang. Ya, Allahu a'lam apa bentuknya, apa maksud dia memasang itu. Kemudian Rasulullah SAW mencabutnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allah tidak menyuruh kita untuk melapisi batu itu. Ya, Allah tidak menyuruh kita untuk melapisi batu tersebut. Ya. Jadi tidak boleh menggelar karpet di atas kuburan. Ya. Kemudian tahrimul masajid, membuat kuburan itu di atasnya seperti masjid atau membuat masjid sehingga, ya, tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari Abu Hurairah, qatalallahu al-yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, dikarenakan mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ya. Ini larangan yang pertama. Yang kedua, la'anallahu aw la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wa as-siraj. Allah melaknat dan Rasulnya juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dalam Al-Quran disebutkan wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid itu didirikan ya untuk Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah melarang itu? Jangan sampai ada yang namanya kuburan dikeramatkan. Ya, kuburan yang dikeramatkan sehingga orang-orang itu meminta ke kuburan tersebut. Ini yang ditakutkan itu seperti itu. Ya, sehingga orang-orang itu minta ke kuburan tersebut. Maka tidak diperbolehkan membuat seperti masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya.
Dalam hadis yang lain, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Wa inni anhaakum an zalik. Orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur nabi dan kubur-kubur orang soleh sebagai masjid. Ya, menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sujud menghadap ke kuburan, ya, kemudian memohon ke kuburan, itu, ya. Bahkan sekarang itu ada yang meneliti kuburan-kuburan para orang-orang soleh, yang menelitinya dukun, ya. Kemudian dukun itu nanti berkata, di sini ada arwahnya Syekh Fulan. Macam mana dukun itu mengetahui arwahnya Syekh Fulan itu di situ? Ya, Allahu a'lam di mana posisi arwah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Dan orang-orang bertanya tentang ruh kepada engkau ya Muhammad. Ya. Dan katakan ruh itu ilmunya hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia akibatnya menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Ya. Mengagungkan kuburan itu terlalu berlebihan. Ya, ini akibatnya seperti itu. Maka aku melarang kalian untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Dalam hadis, qalat Aisyah pernah berkata, innama lam yabrazu qabran nabi li'alla yattakhidhu au li'alla yuttakhadhu masjidan. Kenapa kubur Rasulullah SAW itu tidak diangkat, tidak ada bangunan di atasnya, kata Aisyah. Jangan sampai orang-orang itu menjadikannya sebagai masjid, atau orang itu ketika ingin beribadah datang ke kubur Rasulullah SAW. Ya. Wali anna tajsisul qubur. Kemudian orang yang mengangkat, meninggikan kuburan dengan sholat juga di atas kuburan, sama dengan mengagungkan patung, kata Aisyah. Ya, sama dengan mengagungkan patung. Dan ini ta'liq diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan artinya Imam Bukhari langsung menyebut perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi tidak boleh menjadikan masjid itu sebagai, tidak boleh menjadikan kuburan itu sebagai masjid, ataupun menjadikan kuburan itu tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Begitu juga karahiyatuz zabah indal qubur, dibenci menyembelih sesuatu di kuburan. Ya, kalau yang tadi menjadikan masjid sebagai di atas kubur, ini juga sama, menyembelih di kubur. Ya, menyembelih di kubur. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik, la aqara fil Islam. Wa qala Abdul Razak, tidak ada aqar di dalam Islam. Apa maksudnya? Kanu yaqiruna inal qabr baqaratan aw syatan.
mereka orang-orang jahiliyah dulu nyembelih di atas kubur tertentu seekor sapi atau seekor kambing. Ada kan riwayatnya ini yang kita tanya, yang kita bahas kemarin itu, ya. Macam mana menyembelih ayam misalkan, sama, ya, tidak boleh. Wa qala al-Khattabi, Imam Khattabi pernah berkata, kana ahlul jahiliyah yaqiruna al-ibl ala qabri rajul al-jawad. Orang-orang jahiliyah dulu, kalau ada orang yang agung meninggal, orang besar istilahnya, mereka menyembelih unta di atas kuburannya. Di atas kuburannya itu disembelih dengan unta, ya. Yaqulun nujazihi ala fi'lihi li'annahu kana yaqiruha fi hayatihi fayut'imuha al-adyaf fanahnu naqiruha inda qabrihi lita'kulaha as-siba' wat-tayr. Dan orang-orang itu ketika menyembelih berkata, orang-orang dulu ketika mereka menyembelih, kami melakukan apa yang seperti dia lakukan ketika hidupnya. Ketika hidup dia ini, orang yang meninggal ini ketika hidup, dia menyembelih unta supaya kami yang memakannya. Dulu dia ini, karena dia kayo, karena dia banyak uangnya, karena dia termasuk orang makannya, ya. Kemudian ketika dia meninggal, kami membalas apa yang telah dia buat. Kami sembelih juga untuk dia. Supaya apa? Supaya hewan-hewan buas itu memakan hasil sesembelihan itu, ya. Fayakun mut'iman ba'da mamatihi, sehingga hewan-hewan buas itu merasa mendapatkan sedekah dari dia. Ini dia, ya. Ada orang-orang yang menyebutkan dengan sedekah bumi. Inilah dia, ya, sedekah bumi, bersedekah dengan bumi. Supaya apa? Supaya hasil panennya melimpah, memberi makan untuk burung-burung, memberi makan untuk ikan-ikan, ya. Dikirimlah ayam ke tengah laut, bersedekah untuk ikan-ikan. Sedekah untuk ikan-ikan, mana afdal, bersedekah untuk hewan atau bersedekah untuk manusia dulu? Manusia dulu lah. Tetangga-tetangga kita itu kayak banyak yang kelaparan, kok bisa bersedekah untuk hewan pula? Ya, bersedekah untuk hewan itu ada dalilnya. Bahkan seorang perempuan itu diazab Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak memberikan kucing makan. Diazab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perempuan ini tidak memberikan kesempatan untuk kucing itu untuk makan dari bekas-bekas makanan dia. Berarti bekas makanan pun tidak boleh, lanungwe ketol. Allah azab dia. Ada sendiri babnya tentang sedekah untuk hewan. Para petani, kata Rasulullah SAW, para petani yang hasil tani mereka itu kadang-kadang dimakan oleh burung, dimakan oleh hama, kemudian dia ikhlaskan karena Allah, maka nilainya pun sama dengan sedekah. Tapi bukan berarti setiap kali bertani niat sedekah kepada burung kan? Habile panena. Benar tak? Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Ya. Ah, ini sama. Melakukan sedekah bumi. Bagaimana caranya? Kalau dibuat tumpeng tinggi-tinggi tumpeng, ya. Setelah dibuat tumpeng, kalau disusun, ada telur ayam kampung di situ, ada lontong di situ, ada ayam kampung di situ. Kemudian dihanyutkan ke laut, ya. Kemudian dibuang ke laut. Alasannya apa? Supaya ikan-ikan itu makan. Macam mana ikan makan telur ayam kampung? Menggelendak ikan tuh kira-kira. Ini ya. Ini logika lah, tidak masuk lagi ini. Ini mencari dalil supaya memuaskan nafsu
amalan dia. Tidak usah macam ini. Ya. Inilah pekerjaan orang-orang dulu ketika mereka menyembelih di atas kuburan. Ya. Kalau nak menyembelih ya sudah sembelih di rumah. Ya, menyembelih di rumah. Gitu. Jadi tidak perlu menyembelih di kuburan. Apalagi dengan keyakinan yang kemarin kita bahas ya. Sembelihlah ayam itu, kemudian ayam itu nanti akan memberikan jalan kepada dia yang di dalam kubur. Macam mana? Di dunia pun ayam kadang-kadang nyasar. Apalagi di dalam kubur, kan macam itu. Ya. Jadi tidak boleh menyembelih di atas kuburan, ya. Wa minhum man kana yadhhabu fi dhalika ila annahu idza uqirat rahilatahu inda qabrihi husyira fil qiyamati rakiban wa man lam yuqar anhu hasyara rajilan wa kana hadha ala madhhabi man yara al-ba'ats minhum ba'dal maut. Orang-orang dulu juga pernah berpikir seperti ini. Kalau dia itu disembelihkan unta, sapi ataupun kambing, nanti Allah ganti di hari kiamat itu, nanti dia pacak naik unta. Sembelihan yang sunnah ketika apa? Ketika kurban, ya itu memang sunnah. Anak kita lahir disuruh untuk menyembelih 2 kambing, itu sunnah, gitu loh. Diusahakan jangan ketika pas mati baru disembelih ya. Itu ya. Apalagi dengan keyakinan nila kelak yang nulungka di hari kiamat, kambing yang disembelih ini ketika mati menyembelihnya. Nah ini dia, ya. Ini keyakinan yang salah, ya. Terus pembahasan selanjutnya adalah larangan duduk di atas kubur. Larangan duduk di atas kubur dan berjalan di atas kubur. Kubur orang kita tijek-tijek, ya, ini juga larangan. Imam Ahmad pernah meriwayatkan ra'ani Rasulullah SAW muttaki'an alal qabr, dari Amr bin Hizam, Rasulullah melihatku bersandar di atas kubur, nyandar di atas kubur, ya. Apa kata Rasulullah? La tu'zi sahibu hadzal qabr, jangan engkau sakiti orang yang ada di kuburan ini, ya. Apa maksudnya? Ketika kita bersandar di atas kuburan, berarti kita sedang menyakiti orang yang berada di dalam kubur, kata Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, riwayat yang lain, qala Rasulullah SAW li an yajlis ahadukum ala jamratin, seseorang duduk di atas jamrah. Jamrah itu bara api panas. Kalian duduk di atas bara api panas, fatahriqa thiyabahu, kemudian pakaiannya terbakar saking panas baranya. Fatakhlis ila jildihi, kemudian dirasakan oleh kulitnya. Khairun lahu, lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, ya. Wal qaulu bil hurmah mazhabu Ibnu Hazm, dan hadis ini menjadi dalil haram duduk di atas kubur, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Wa huwa qaulun min jamaati salaf, dan ini pendapat ulama-ulama salaf seperti Abu Hurairah, ya, pendapatnya Abu Hurairah. Tapi jumhur ulama menyatakan makruh hukumah, ya. Jumhur ulama menyatakan makruh
Dan ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi kira-kira berani tidak kita duduk di atas kuburan ketika Rasulullah SAW itu sudah mengancam bahwa duduk di atas bara api itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan? Ya, ini. Jadi para ulama menyebutkan makruh duduk di atas kuburan. Allahu alam ya. Anak sendiri lebih condong ke pendapat yang pertama yang menyebutkan makruh. Tapi pendapat Imam Malik menyebutkan duduk yang dilarang di atas kuburan itu adalah duduk dia itu sambil kencing ataupun sambil buang air besar, itu yang diharamkan. Tapi kalau duduk jongkok, kata Imam Malik, tidak jadi masalah. Ini pendapatnya Imam Malik. Ya. Jadi duduk yang dimaksud di situ adalah duduk kencing dan duduk buang air besar. Ya, pendapatnya Imam Malik. Allahu alam, pendapatnya Imam Ibnu Hazm itu lebih yakin ya, bahwasanya tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Tapi kalau kita duduk di samping kuburan boleh tak? Boleh tak? Boleh. Ya. Ini kuburannya, kemudian kita duduk sampingnya, boleh. Ya, jadi masalah. Tapi jangan kelak dikarenakan kubur bersebelahan, kita ziarah dengan kubur ibu kita duduk di atas kuburan orang, boleh. Ah, ini yang jadi masalahnya. Ya. Jadi tidak boleh duduk di atas kuburan. Kemudian pembahasan selanjutnya tajsisul kubur, menyemen kubur. Kubur disemen. Apa hukumnya? Dari Jabir, naha Rasulullah an yujassasul qabr wa an yaq'ud alaihi. Rasulullah melarang untuk membangun bangunan di atas kubur, dan Rasulullah melarang untuk duduk di atasnya. Tajassis artinya atila bil jis. Tila itu dicat, atau bahasa lainnya dipuper dengan semen. Pembahasan sebelumnya membangun di atas kuburan, meninggikan kuburan dengan tanah itu. Paham enggak? Pembahasan sebelumnya, hukum meninggikan kuburan dengan tanah itu, tanah asli dia. Paham ya? Pembahasan yang ini ditambah dengan zat yang lain, zat semen, habis itu keramik. Ini pembahasannya. Jumhur ulama menyatakan makruh. Jumhur ulama menyatakan makruh. Tapi Imam Ibnu Hazm menyebutkan haram. Ya. Nyemen kubur itu hukumnya haram menurut Imam Ibnu Hazm. Tapi jumhur ulama menyatakan makruh. Ya. Dan di sini kita sebutkan perkataan-perkataan ulama. Al-hikmah fi dzalika annal qabr lil bala wala lil baqa wa ana tajsisihi min zinatid dunya wala hajata lil mayyit ilaiha. Kenapa diharamkan? Karena kuburan itu bukan untuk berhias-hias. Ya. Kuburan itu bukan untuk berhias-hias. Dan karena kuburan itu lama-kelamaan akan hilang dia. Kuburan itu lama-kelamaan akan hilang.
Coba kita punya keluarga di Makkah misalkan, dikuburkan di perkuburan Makkah, ya, itu cuma ada tanda batu, baik, yang lama-lama akan hilang deh. Ketika sudah hilang, digali pula, dikuburkan dengan mayit yang baru. Tak bakal cukup kuburan itu, benar tak? Coba bayangkan berapa luas kuburan di Makkah Madinah itu. Kemudian setel yang meninggal itu berapa ya kira-kira dalam 1 tahun. Dan kalau misalkan yang meninggalnya harus disemen, berarti kan ketika sudah disemen paten dia, benar kan? Paten enggak deh? Paten, berarti tidak boleh lagi orang lain masuk ke situ setelah itu. Bayangkan kalau kita masukkan ini ke kuburan Mekah misalkan, macam mana orang yang meninggal setelahnya? Bahkan ketika musim haji, ya, ketika musim haji, orang yang meninggal ketika musim haji, jamaah Indonesia baik, dak dek kurang dari 300 orang meninggal setiap tahun, ya, dalam jangka waktu 2 bulan. Orang haji itu sebulan, petugas 2 bulan. Dalam jangka waktu 2 bulan ini yang meninggal itu sekitar 300 paling kecet. Ya, zaman aku dulu petugas haji hampir 400 orang meninggal. Bayangkan kalau misalkan setiap orang meninggal itu harus 1 meter, berarti hanya 400 kan? Cukup ah? Dan kalau misalkan di semen boleh ya, macam mana? Paten kuburan itu. Dan jemaah-jemaah yang meninggal setelahnya di mana? Dipindah ke gurun pasir, nih. Kan macam itu. Nah inilah kenapa Ibnu Hazm menyebut tidak boleh untuk disemen, ini alasannya. Ya, pahamu? Ini alasannya kenapa tidak boleh untuk disemen ataupun dibangun di atasnya. Qala Imam At-Tirmizi, Imam Tirmizi pernah berkata, qad rakhasa ba'da ahli ilm, sebagian ulama menyebutkan rukhsah, dak PAP, rukhsah keringanan kalau nak di semen tadi, tapi dengan syarat dak ada usah tinggi-tinggi kalau nak nyemen tadi, karena kalau semen tinggi-tinggi itulah jadi monumen lah ujung-ujung. Tapi kalau semen yang 1 jengkal, nah itu ada kemungkinan lama-lama juga akan hilang. Makanya disebutkan rukhsah, keringanan, tidak masalah. Untuk jangka waktu berapa tahun, tidak ada masalah. Ya, tapi untuk jangka waktu yang lama pun akan hilang semen itu tadi. Itu ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. La ba'sa'an yutayyanul qabr, tidak apa-apa kata Imam Syafi'i, ya, dengan syarat tadi jangan terlalu tinggi. Tapi di hadis yang sebelumnya, di pembahasan yang sebelumnya, Imam Syafi'i nyebut, aku suka tidak ditambah apa-apa kuburan aku tadi, hanya asli dari tanah aslinian, ya, tidak ada zat-zat tambahan seperti semen dan lain-lain sebagainya. Tapi kalaupun ingin dipakai, kata Imam Syafi'i tidak masalah. Ya, kemudian sebagian ulama menyebutkan makruh mengangkat kuburan tadi dengan batu ataupun dengan semen tadi, ya, makruh. Begitu juga ketika menguburkan mayat dengan peti, ya, tidak ada langsung bersentuhan dengan tanah, dengan peti, hukumnya makruh menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama menyebutkan jaza dafnul mayyit fit tabuni min ghairi karahatin,
Kalau ada uzur. Apa maksud ada uzur toh? Kalau tanah rubo, setiap kali digali rubo tanah, setiap kali digali rubo tanah. Arti tidak dipacak dibentuk, tidak dipacak dibentuk lahat, tidak dipacak dibentuk syaqqah. Maka dia boleh untuk ditanam dengan peti. Ya, boleh ditanam dengan peti tanpa ada makruh tadi. Tanpa ada hukum makruh. Ya. Terus begitu juga dengan menulis di atas kuburan. Ditulis-tulis di atas kuburan. Ya. Misalkan di atas kuburan itu digambarkan atau dicat. Ya. Atau misalkan ditulis nama dari awal, dari depan kubur sampai atas, sampai ujung, nama dia ditulis misalkan. Atau misalkan di atas kuburan itu di semen, udah di semen kelak ditulis kaligrafi ayat kursi misalkan. Apa hukum? Kalau di sini tidak ada ya. Jadi di atas semen itu diukir ayat kursi. Ya. Sebagian ulama menyebutkan makruh kubur macam itu. Ya. Hukumnya makruh. Begitu juga Imam Ahmad menyebutkan makruh. Tapi Imam Malik meriwayatkan, Imam Malik pernah berkata, atau dalam mazhab Imam Malik, al-kitaba in kanat Qur'anan hurrimat. Kalau nulis Al-Quran di atas kubur haram. Karena apa? Karena bisa jadi melecehkan Al-Quran. Ya, macam mana Al-Quran itu ditulis di atas tanah? Yang bisa jadi kelak asuk lewat di atas itu. Paham ya? Haram kata Imam Malik. Wa in kanat li bayani ismihi au tarikh mautihi fahiya makruh. Tapi kalau misalkan hanya untuk penjelasan saja. Apa yang maksud penjelasan saja? Nama fulan bin fulan, lahir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tanggal sekian meninggal tanggal sekian misalkan. Ya. Macam kita kuburan kita sekarang ini, ada namanya kan? Ada hidup kan, masa hidup, lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian. Kalau seperti ini bentuknya kata Imam Malik makruh saja, tidak sampai derajat haram. Ya. Dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak diperbolehkan, haram mutlak nulis di atas kubur. Ya. Allahu alam, kalau tulisan-tulisan tanda macam kita sekarang itu tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan ketika tadi itu. Di semen habis itu kalau diukir. Ya. Nah, ini terlalu berlebihan. Ya. Keluar dari khilaf para ulama, lebih baik, paham ya, pakai tanah asli dia, kemudian batu itu diganti dengan batu biasa, ataupun batu bata itu dikelilingi di atas di kuburan itu, dikelilingi tanpa menggunakan apa namanya? Bukan semen, apa ini nih? Apa ini? Keramik. Ya, tanpa menggunakan keramik, batu-batu be. Ya. Atau kerikil-kerikil dikelilingi di atas kuburan itu. Atau papan. Paham ya? Misalkan kuburannya sudah ditinggikan macam ini misalkan kubur. Las jengkel kan? Taruh papan, tap. Nah, itu keluar dari khilaf. Arti semua ulama memperbolehkan yang macam ini.
Paham enggak? Keluar dari khilaf di sini. Tapi kalau misalkan lah di pagar, nah ini lah ngecup lapang nih. Yang setiap hablum rayo dicet dulu. Ah ini ya. Ini yang jadi masalahnya. Sebagian ulama menyebutkan haram, sebagian ulama menyebutkan makruh. Tapi takut haram. Takut Bagaimana kalau ulamanya itu nyebut haram? Ini yang bahaya. Terus pembahasan selanjutnya, yang punya pertanyaan langsung tulis ya. Tinggal 2 pembahasan lagi nih. Menguburkan lebih dari 1 mayat. Menguburkan lebih dari 1 mayat. Para ulama menyebutkan sunnahnya 1 kubur 1 mayat. Sunnah macam itu. Ya. Tapi kalau kesulitan untuk menguburkan saking banyaknya 1 kubur 1 orang, maka boleh menguburkan 1 kubur 2 orang atau 3 orang. Ya. Boleh menguburkan 1 kubur 2 orang sampai 3 orang. Ya. Seperti misalkan tragedi macam kemarin tsunami ya. Tsunami misalkan, banyak mayat beracai di mana-mana ya misalkan. Sampai 100 orang yang meninggal, sampai 50 orang. Macam mana yang dikubur? Ya. Maka boleh dibuat 1 lubang yang besar, kemudian ditanam. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ketika perang Uhud, ada seorang Ansor datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Asabana jarh wa juhd. Kaifa ta'muruna ya Rasulullah?" Gali, kemudian perluas kuburannya, kemudian perdalam lagi kuburnya. Wa ja'alur rajulaini wa thalatha fil qabr. Taruh 2 sampai 3 orang di dalam kuburannya. Dan yang paling dalam, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Jadi itu riwayat dari Rasulullah SAW. Bahkan boleh menguburkan laki-laki dan perempuan dalam 1 kubur. Tapi tidak boleh kalau suami istri lah bersepakat. Paham maksudnya? Lalu bersepakat suami istri. Misalkan, kalau aku ninggal kuburku di sebelah kubur kau misalkan. Nah ini tidak dipecah macam ini. Lamen booking wae. Tapi kalau ada uzur, mayat banyak, maka boleh di dalam kuburan itu laki-laki dengan perempuan. Ya. Terakhir, bagaimana kalau ada yang meninggal di atas kapal? Bagaimana ada yang meninggal di atas kapal dan waktu untuk ke darat itu lama, yang menyebabkan mayat itu bisa busuk kalau tidak ditanam. Ini pendapat para ulama ya. Tetap dikafankan kalau ada kafana.
Kalau tidak ada kafan macam mana? Pakai kain biasa, kain macam ini. Ya, pakai kain biasa. Kain sarung kita itu boleh tidak untuk mengkafani mayat? Boleh. Tidak jadi masalah. Mendak ada kain kafana. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengkafani dengan idkhir, salah satu tumbuhan yang wangi, ya, yang dijadikan untuk melapis kaki mayat karena kain tidak cukup, ya, tumbuhan itu. Maka kalau tidak ada kain kafana, pakai kain apa baik, ya, pakai kain apa baik. Setelah dikafani, dimandikan, dikafani, kemudian disolati macam biasa. Kemudian dikasih pemberat di atas mayat, atas bawah diberi pemberat dan diceburkan ke dalam air laut. Paham tak? Dibuang ke laut, ya, diceburkan ke air laut, gitu. Dan ini pendapatnya Imam Atha, Imam Ahmad, Hasan Basri, ya. Wa qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, yurbat baina lauhaini liyahmiluhu al-bahar ila sahil farubama waqa'a ila al-qaum yudfinunahu wa in alquhu fil bahar lam ya'samu. Tapi kata Imam Bukhari, coba ditaruh pelampung di atas mayat itu. Siapa tahu mayat itu kelak apa namanya? Mengalir ke darat, kemudian ada yang menguburkannya di darat. Tapi mendak dihampai, tak tahu ngapain lah. Ya. Allahu alam, berat pemberat, kemudian diceburkan ke dalam laut. Ya. Itu cara menguburkannya. Allahu alam. Yang punya pertanyaan silakan antar ke depan. Saya pernah membaca di Instagram, jika ada Al-Quran yang sudah rusak, lebih baik dibakar daripada dibuang, dengan alasan supaya tidak diinjak-injak orang. Apakah benar? Benar. Kalau Al-Quran itu sudah rusak, ayatlah cabut-cabut. Misalkan macam kemarin kan ada orang mantat-mantat Al-Quran di depan masjid misalkan. Ada lembaran-lembaran yang masih tertulis ayat Al-Quran itu. Pilihannya ada 3. Pilihan yang pertama dibakar tadi sampai semua tulisan Al-Quran itu hangus, ya, jadi tidak ada nyebar kemana-mana, tidak ada dijejak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan yang kedua ditanam, dikuburkan. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, dibantet sampai tidak terbaca lagi, sampai huruf-hurufnya itu pisah, tidak ada terbaca lagi, gitu loh. Ini pilihan yang ketiga, ya. Jadi jangan sampai diinjak-injak orang, ya benar, ya. Lebih baik dibakar. Apa manfaat dari surat Al-Waqiah? Dan bagaimana cara agar rezeki selalu lancar? Sebagian orang menjadikan surat Al-Waqiah itu sebagai kunci rezeki, ya. Tapi Al-Quran itu sama saja satu surat dengan surat yang lain, kecuali memang ada hadis-hadis khusus yang memberikan fadilah khusus untuk satu surat. Salah satu contohnya Baqarah. Barang siapa yang membacakan surat Al-Baqarah maka di dalam rumahnya, maka setan itu akan kabur dari rumahnya. Maka ngeruqyah rumah pakai Al-Baqarah.
Tapi lebih baik lagi 30 juz maco. Ya. Contoh yang lain misalkan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, muawwidzatain. Barang siapa yang membaca itu ditambah dengan ayat kursi sebelum tidurnya, maka setan itu tidak akan mengganggu dia. Nah, ini ayat-ayat khusus diberikan fadilah khusus di tempat yang khusus. Gitu ya. Cuman ada sebagian ulama yang membaca ayat-ayat tertentu, kemudian dengan ayat itu dia meminta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah itu ternyata dikabulkan Allah, manjur. Kemudian dijadikan suatu amalan oleh orang-orang awam. Nah ini gitu ya. Kalaupun misalkan sahih, maka tidak jadi masalah. Salah satu contohnya misalkan ana sendiri ya, ketika ada orang minta ruqyah dengan aku tidak ada langsung ruqyah dia. Aku suruh dia sholat 5 waktu full. Aku beri dia zikir pagi sore. Aku suruh setelah sholat 5 waktu itu dia bikin air ruqyah sendiri. Ya. Ini kalau dicari dalil khususnya ada deh. Gitu loh. Pernah ada Rasulullah SAW nyuruh orang mud air ruqyah ini, amaku telah mencobanya untuk orang banyak. Paham ya? Sama dengan surat Al-Waqiah ini. Sebagian orang niat dengan membaca surat Al-Waqiah itu, ya Allah jadikan surat Al-Waqiah ini sebagai kunci rizki untukku. Boleh tak? Boleh. Hadis tawasul. Ya, hadis tawasul. Tapi hadis khususnya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah dia akan Allah berikan rezeki. Allahu alam ya, Allahu alam. Tak ada aku dengar hadis seperti itu. Tapi kalau misalkan dari amalan-amalan para ulama mungkin ada. Dan bagaimana cara agar rizki selalu lancar? Yang pertama, kita itu harus yakin bahwa rizki Allah itu sangat banyak. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa, kalaupun kalian hitung-hitung nikmat Allah itu tidak pacak kita hitung. Maka keyakinan kita itu harus bahwa rizki itu bukan hanya duit. Itu loh keyakinan kita itu. Badan sehat itu rizki, waktu kosong itu rizki, pacak mencari ilmu itu rizki. Itu dulu keyakinan kita. Ya. Kemudian ketika Allah itu sudah memberikan itu semua, keyakinan itu, maka bersyukur dengan nikmat itu tadi. Ya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kamu bersyukur dengan aku kasih sedikit, ku tambah boleh. Itu salah satu cara ya. Tidak usah penang-penang nyari amalan apa. Syukuri dulu apa yang punya. Ya. Makanya coba tengok Rasulullah SAW cara bersyukurnya. Ketika dia makan lauk cuka, nikmatul idam hadhihi. Masya Allah lauk ini nyaman. Syukuri. Man kita mungkin baca begalai kan laki kan. Macam mana kira-kira? Emang di atas meja tuh lauk cuka. Apa kabar? Ya. Rasulullah SAW ketika lauk cuka, Rasulullah nyebut nikmatul idam hadhihi. Ketika Rasulullah tidak mendapatkan makanan di atas mejanya, oh berarti aku puasa hari ini. Ya. Dia syukuri. Gitu loh. Ketika Rasulullah mensyukuri, Allah tambah. Allah tambah lagi. Ya. Bahkan dalam ayat Rasulullah SAW Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, takwa dulu tingkatkan, maka Allah itu akan memberikan rizki kepada dia. Makanya kalau kita rizki kita itu sendak, mampet, mungkin kita itu kurang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Ya. Dan garis bawahi yuk, dak semua orang yang banyak duit tenang hidup paham ya? Dak semua orang yang banyak duit tenang hidup Aku lah berapa kali ketemu dengan orang banyak duit semua fasilitas di rumahnya itu ada. Ya. Tapi dak tenang hidupnya. Gitu. Selalu ada kegelisahan hilang harta lah,
kegelisahan macam mana yang mempertahankannya. Nah, itu dia. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rizki kita itu akan Allah tambah. Kemudian apa tadi? Banyak-banyaklah sedekah. Walaupun hanya sedikit sedekahnya. Ya. Dan sedekah itu tidak mesti pakai duit. Ya, tidak mesti pakai duit. Bersedekah dengan mendoakan orang lain sedekah. Ya, pernah tidak kita mendoakan orang lain? Ana dulu ya, ana dulu. Ketika ana umroh itu, doa ana ini, doaku nih, mudahkan orang yang ingin melakukan haji dan nikah ya Allah. Itu doaku untuk orang lain. Mudahkan orang yang ingin melakukan haji dan umroh, dan mudahkan orang yang ingin menikah ya Allah. Aku lo tapi dituga orang. Dituga Allah itu aku dulu. Ya. Bahkan ketika itu ana merasa mukjizat Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat Allah itu macam itu. Ketika 60 orang tes ikut haji. 60 orang, yang diterima cuma 12. Ya, dari 60 nih keterima 12. Kemudian wajah ini dah hangat dikenal lah. Mukeku ini dah hangat dikenal di pejabat-pejabat pemerintahan. Aku dulu yang keluar. Bahkan ketika nama aku yang keluar, orang yang mada aku tidak ada nyari. Aku tidak ada nyari, lah keluar lompong pengumuman. Aku tidak ada nyari, orang mada aku. Kalau lulus kata dia. Hah, sudah. Ya. Itu deh. Mendoakan orang lain itu termasuk sedekah. Berbuat baik kepada orang lain, sedekah oke. Gitu loh. Ada ilmu hadikat diajar, sedekah oke. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan tabassumuka, kita senyum kepada orang, itu juga termasuk sedekah. Tapi jangan kena orang laki kelak hala tingkah deh. Ya, mungkin orang laki kelak itu hala tingkah. Kalau orang laki peneng kepala ujung-ujung. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ditingkatkan. Bagaimana hukumnya lelaki yang menjaga sholat 5 waktu tapi tidak pernah sholat Jumat? Berdosa. Ya, berdosa. Sholat Jumat itu bahkan lebih wajib. Ya, derajatnya di atas sholat 5 waktu. Ya, jadi dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, ya, maka Allah telah cabut hidayah di dalam hatinya. Nah ini, ya, jadi tetap dia berdosa ketika dia meninggalkan sholat Jumat, ya. Lagi yang lain ya. Allah, hah? Takbir boleh, kemudian sujud langsung 2 kali, kemudian salam lah. Di tempat tong hampa tetap kotor wah. Macam mana ya cerita? Kucing di tong hampa tetap kotor, tidak ada pecah kita nyebut bersih. Cuman Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ada kucing ngenjilet apa namanya? Ngenjilet makanan. Kemudian ditanya, najis dah ini makanannya? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kucing itu termasuk hewan-hewan yang berkeliling di rumah. Arti liur dia itu tidak ada najis. Berbeda dengan liur anjing, berbeda dengan liur tikus, gitu loh. Itu, tapi mendia dari tong hampa tetaplah, ya. Jangan kalau pakai hadis
ujung-ujung sakit perut hadis boleh yang halal. Kan macam ini ya. Jadi seperti itu. Kelas ya. Insyaallah kita lanjut di asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.